Kepikiran nggak gimana caranya pesan yang sebegitu dahsyatnya bisa muat di surah paling pendek dalam Al-Quran? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas surah Al-Kautsar. Ini tuh kayak permata kecil yang isinya 3 ayat aja, tapi maknanya soal nikmat yang gak ada habisnya. Luar biasa kan? Jadi, nama surah ini kan Al-Kautsar, yang artinya nikmat yang banyak. Tapi, banyak di sini tuh maksudnya apa ya? Apa cuma soal harta, uang gitu, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita loncat dan bedah ayat per ayatnya, kita kenalan dulu yuk sama profilnya surah yang super istimewa ini. Ada beberapa fakta penting yang perlu kita tahu biar makin paham konteksnya. Nah, ini dia intinya. Semuanya berpusat di namanya sendiri, Al-Kautsar. Ini bukan sekedar banyak biasa loh. Bayangin aja, ini tuh kebaikan yang melimpah ruah, nggak ada putusnya, nggak bisa dihitung. Konsep inilah yang jadi pondasi dari ya semua yang ada di surah ini. Dan yang bikin makin takjub tuh efisiensinya. Coba bayangin, pesan sebesar ini soal nikmat, cara bersyukur, sampai janji perlindungan dari Tuhan, semuanya itu dikemas cuma dalam 3 ayat pendek. Ini benar-benar nunjukin betapa indahnya bahasa Al-Quran, di mana tiap kata itu punya bobot yang luar biasa. Oke, kita lihat sedikit detail teknisnya ya. Jadi, surah Al-Kautsar ini surah ke-108, ayatnya cuma ada 3. Dan klasifikasinya itu makiyah, artinya surah ini turun di Mekah. Kenapa ini penting? Nah, surah-surah yang turun di Mekah itu biasanya fokusnya buat menguatkan iman di masa-masa yang lagi sulit. Dan surah ini, wah, ini contoh yang pas banget. Baik, sekarang kita masuk ke jantungnya surah ini. Kita bakal baca dan coba renungkan sama-sama makna di balik tiap ayatnya. Ayat pertama, ini tuh sebuah pernyataan yang langsung, tegas, dan penuh kasih sayang dari Allah. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Perhatiin deh, ini bukan janji akan diberi, tapi kepastian telah diberi. Ini anugerah yang udah ada, yang melimpah buat menghibur dan menguatkan Nabi Muhammad pas beliau lagi sedih dan dicemooh. Oke, setelah dikasih anugerah yang begitu besar, terus gimana cara kita balesnya? Nah, ayat kedua langsung ngasih petunjuk praktisnya, sholat dan berkurban. Simpel kan? Sholat itu kan cara kita nyambung langsung sama yang memberi, hubungan vertikal kita. Sementara kurban itu buat nunjukin kepedulian sosial kita. Dua-duanya ini ya pilar utamanya rasa syukur. Dan di ayat terakhir, ini nih plot twistnya. Keren banget, Allah langsung membalikan keadaan. Dia menegaskan orang-orang yang benci dan ngejek Nabi, yang bilang beliau itu abtar atau terputus karena putranya wafat, justru merekalah yang sebenarnya abtar. Tapi bukan terputus keturunan, melainkan terputus dari semua kebaikan dan rahmat Allah. Ini jaminan perlindungan yang, wah, luar biasa kuat. Nah, kita kan udah lihat ayat-ayatnya satu persatu. Sekarang, gimana kalau kita sambungin semuanya biar kelihatan alur pesannya yang keren dan logis banget? Coba perhatiin deh alurnya, simpel banget. Pertama, Allah ngasih nikmat. Kedua, kita disuruh bersyukur lewat ibadah. Ketiga, ada janji kalau pembenci kita yang justru akan terputus. Jadi polanya itu anugerah, terus syukur, lalu perlindungan. Ini kayak formula dari Tuhan. Dikasih anugerah itu butuh rasa syukur. Dan rasa syukur itu bakal mendatangkan perlindungan. Kebaikan sejati itu nggak akan pernah bisa diputus sama kebencian. Keren kan? Terus apa hubungannya buat kita sekarang? Pesan yang udah ada dari 14 abad lalu ini relevan nggak sih buat hidup kita hari ini? Jelas banget. Yuk kita coba tarik pelajaran penting dari surah Al-Kautsar ini buat kita. Jadi intinya jelas banget ya. Sebenarnya hidup kita ini penuh dengan Al-Kautsar. Nikmat yang kalau dihitung-hitung nggak bakal selesai. Nah, cara terbaik buat meresponsnya ya dengan jaga hubungan kita sama Allah lewat sholat dan sama sesama manusia lewat kepedulian, seperti kurban. Dan yang paling penting, kita harus ingat, jalan kebaikan ini selalu dilindungi. Justru kebencian itulah yang bikin seseorang terputus dari rahmatnya. Oke, sebagai penutup, coba deh kita bawa pulang pertanyaan ini buat direnungkan. Sekarang kita sadar nih, ada Al-Kautsar dalam hidup kita masing-masing. Kira-kira apa ya satu hal kecil aja yang bisa kita lakuin hari ini juga buat nunjukin rasa syukur kita? Coba dipikirin ya, makasih banyak udah nyimak.